Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya itu akan menjelaskan tentang eh, video penawaran proyek konstruksi di LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik. Yang mana ini adalah ada daftar isinya, itu ada daftar. Ini mulai dari daftar isi, nah itu ada daftar gambar. Satu itu pelaku usaha atau rekanan, yang kedua mulai aplikasi, yang ketiga akses ke dalam SPSE. Yang keempat nih. Dan untuk daftar isinya bisa dibaca aja. Ini adalah daftar isi, ya. Ini adalah alur proses tender pada aplikasi SPSE. Itu dimulai sebagai pelaku usaha, pendaftaran pelaku usaha pada aplikasi SPSE, mendaftarkan email pelaku usaha, konfirmasi email pendaftaran pelaku usaha, mengisi form pendaftaran pelaku usaha, melakukan verifikasi berkas pendaftaran di LPSE, aktivitas user ID dan password. Login aplikasi SPSE menggunakan user ID dan password SPSE menggunakan data penyedia pada aplikasi Sikap. Inilah alur proses tender metode pasca kualifikasi satu file. Ya, kita lanjut aja lah. Kita lanjut aja dulu. Baik, untuk memulai aplikasi itu yang pertama adalah akses ke dalam SPSE, pendaftaran pelaku usaha untuk menggunakan SPSE untuk dapat mengikuti tender melalui sistem pengadaan secara elektronik. Ya, terlebih dahulu publik untuk dapat mengikuti atau masyarakat umum yang termasuk di dalamnya perusahaan yang akan menjadi pelaku usaha harus mendaftarkan untuk menjadi pelaku usaha. Pendaftaran ini dilakukan secara online. Ya, ini adalah pendaftarnya, mendaftar secara online. Itu pada halaman utama SPSE klik pendaftaran, ya. Setelah itu lalu akan tampil halaman pendaftaran pelaku usaha, isikan alamat email perusahaan pada kolom alamat email. Kemudian download formulir pendaftaran dan formulir keikutsertaan, lalu kita klik mendaftar. Dan setelah selesai mendaftar, jika itu berhasil akan muncul notifikasi bahwa langkah selanjutnya telah dikirim ke alamat email yang diisikan. Ini seperti ini, email telah kami kirim ke alamat, ya. Berikut ini merupakan isi dari email yang berisikan klik lanjutan untuk meneruskan pendaftaran. Ya, ini konfirmasi pendaftaran LPSE, sistem pengadaan secara elektronik. Ini adalah contohnya kepada yang terhormat pemilik email untuk dan ini adalah contohnya. Sebelum perkenalkan kami mengucapkan terima kasih, ya. Ini kita lakukan konfirmasi, lalu kita pilih, ya, dikonfirmasi, lalu kita pilih link jika tidak bisa. Selanjutnya link akan masuk ke halaman SPSE dan rekanan mengisi kelengkapan data pendaftaran. Yang perhatikan kriteria pembuatan password, ya. Input seluruh data pelaku usaha. Jika telah diisi semua data, klik mendaftar. Ini adalah contohnya data ini wajib. Data itu seperti satu lengkapi usaha data berikut. Yang pertama KTP, NPWP, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha, akta pendirian perusahaan. Serahkan berkas-berkas di atas ke kantor LPSE atau lembaga Anda mendaftar dengan membawa dokumen asli. Ya. Setelah melakukan pendaftaran online, pelaku usaha melakukan verifikasi data perusahaan pada LPSE dan diaktifkan user ID dan password. Yang ketiga itu akses ke dalam SPSE.
Yang mana 3.1-nya itu akses ke dalam SPSE. Setelah mendaftar dan mendapatkan kode akses user ID dan password, pelaku usaha dapat login langsung ke dalam SPSE dengan memasuki kode akses kemudian klik login. Dan pada gambar 14 lalu muncul pilihan jenis user, kemudian pilih penyedia. Setelah memilih jenis user akan diarahkan ke halaman login, masukkan user ID, lalu klik login ya. Ini masukkan user ID, lalu kita klik login. Nah, setelah masukkan password dan kode yang tersedia, lalu kita klik login. Yang untuk 3 titiknya itu adalah jika lupa password, pilih tombol lupa password untuk pembuatan password baru. Nah, isikan user ID, email, dan kode keamanan tersedia, lalu pilih jenis user, dan setelah itu klik tombol kirim. Jika pelaku usaha tidak mendapatkan balasan email berisi password baru, pelaku usaha diarahkan mengirim permohonan reset password ke helpdesk LKPP. Itu untuk 3.3 halaman berada. Halaman berada ini berisi informasi status tender yang diikuti, link download untuk aplikasi pengaman dokumen, Appendo, serta yang berfungsi untuk mengenskripsi dokumen penawaran, link petunjuk penggunaan, dan link aplikasi procurement lainnya. Nah, itu untuk 3.4 data pelaku usaha. Menu ini terdiri dari beberapa submenu yang berisi data pelaku usaha, mulai dari data identitas perusahaan, izin usaha, akta pemilikan pengurus, tenaga ahli, peralatan, pengalaman, sampai dengan pajak. Lalu kita klik pada masing-masing submenu tersebut untuk melihat data pelaku usaha. Data pelaku usaha dapat ditambah atau diubah melalui aplikasi Sikap. Petunjuk penggunaan aplikasi Sikap dapat diunduh di portal pengadaan nasional. Untuk identitas perusahaan di SPSE, pelaku usaha dapat mengubah informasi identitas pelaku usaha seperti yang pertama, kode pos provinsi, kabupaten, kota, nomor PKP, nomor telepon, nomor fax, nomor handphone, dan webs. Dapat dilakukan perubahan secara mandiri pada aplikasi SPSE. Kemudian pelaku usaha melakukan verifikasi data yang diubah tersebut ke LPSE tempat mendaftar. User ID, bentuk usaha, alamat, NPWP, email, dan nama perusahaan pelaku usaha dapat mengajukan perubahan melalui pembuatan tiket pada aplikasi LPSE. Dan inilah contohnya. ID, bentuk usaha, user ID, nama perusahaan ya. Dan contohnya PT IKPP penyedia. 9. Alamat Jakarta Selatan. Inilah kita isikan seluruh identitas perusahaan. Kita klik simpan data, dan data yang belum diverifikasi ELPA. Inilah bisa kita lihat data yang belum diverifikasi LPSE ya. Nah, setelah login Sikap, selanjutnya pelaku usaha dapat mengisi data lainnya melalui aplikasi Sikap ya. Lalu kita pilih masuk. Setelah masuk, kita diarahkan kemudian untuk isi user ID, password yang digunakan login pada aplikasi SPSE. Kita isi ID-nya, kita masukkan passwordnya, lalu kita masuk. Nah, setelah masuk, itu ada isi password dan kode keamanan ya. Dan dashboard di Sikap. Tampilan awal setelah login di aplikasi Sikap di menu dashboard. Ini adalah identitas di Sikap. Tampilan selanjutnya adalah identitas pelaku usaha ya. Pelaku usaha ini mencakup informasi perusahaan. Di aplikasi Sikap, pelaku usaha dapat edit deskripsi singkat perusahaan, menambahkan dan menghapus informasi
narahubung ya. Ini adalah isikan verifikasi singkat. Bisa edit data, narahubung, pilih untuk hapus, pilih untuk tambah data terhubung, pilih simpan jika sudah selesai. Selanjutnya akan muncul konfirmasi sikap simpan identitas ya. Kita pilih untuk batal, pilih untuk menyimpan data. Nah, ini adalah izin usaha. Untuk menambahkan data izin usaha, kita klik tambah pada halaman izin usaha. Ya, kita klik tambah. Setelah itu perhatikan informasi terlebih dahulu ya. Informasinya kita baca terlebih dahulu atau lalu kita pahami ya. Setelah kita baca lalu kita isikan izin usaha perusahaan Anda, pilih untuk tambah klasifikasi, lalu kita klik lalu simpan ya. Nah, setelah penjelasan setiap file yang ada di halaman edit izin usaha, maka jenis izin adalah jenis izin usaha yang dimiliki perusahaan. Nomor surat adalah nomor surat izin usaha. Berlaku adalah sampai tanggal selesai masa berlaku izin usaha. Isi tanggal selesai masa berlaku. Instansi pemberi adalah nama instansi yang mengeluarkan izin usaha. Kualifikasi adalah jenis kualifikasi perusahaan. Pilihan salah satu jenis kualifikasi perusahaan yang tersedia. Dokumen untuk mengupload hasil scan pemindaian surat izin usaha dan akan tampil setelah data isian ini disimpan. Klasifikasi adalah uraian dan jenis usaha yang dijalankan. Lalu kita klik simpan jika telah selesai mengisi data izin usaha. Untuk manajerial, menu yang digunakan untuk mengelola data pemilik dan pengurus terdapat dua tab pada menu ini, yaitu tab pemilik dan tab pengurus. Yang pertama itu pemilik. Kita klik tab pemilik untuk mengelola dan memilih pelaku usaha dapat menambahkan mencari ekspor data, ekspor semua data, dan melihat detail pemilik, pengubah, atau penghapus pemilik. Nah, ini adalah tab pemilik, tambah pemilik. Ya. Dan setelah itu untuk menambahkan pemilik, kita klik pada daftar pemilik, kemudian tampil halaman tambah material pemilik. Input data pemilik dan isian akan disesuaikan berdasarkan jenis kepemilikan yang dipilih. Ini adalah input data pengurus. Kita klik untuk menyimpan. Ini adalah penjelasan mengenai isian pada halaman tambahan pemilik. Yang pertama itu adalah nama dari pelaku usaha. Jenis kepemilikan adalah jenis kepemilikan pelaku usaha. Anda dapat centang kontak yang tersedia jika Anda adalah orang asli Papua atau OAP. Kewarganegaraan adalah jenis kewarganegaraan pelaku usaha. Isian ini akan dinonaktif jika Anda memilih jenis kepemilikan individu atau WNI ya. NIK atau nomor paspor adalah nomor induk kepegawaian atau nomor paspor pelaku usaha. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak tenaga ahli pelaku usaha. NPWP bersifat opsional. Saham adalah saham yang dimiliki pelaku usaha. Pilih salah satu jenis saham dalam bentuk persen atau lembar. Alamat adalah alamat pelaku usaha. Provinsi adalah nama provinsi pada alamat rumah pelaku usaha. Kabupaten kota adalah nama kabupaten kota pada alamat rumah pelaku usaha. Pengurus, untuk menambahkan pengurus, kita klik pada daftar pengurus, kemudian tampilkan halaman tambah manajerial pengurus, input data pengurus, dan disesuaikan berdasarkan jenis kepengurusan yang dipilih. Input data pengurus, klik untuk menyimpan. Nah, penjelasan untuk mengenai halaman tambah pengurus, ini seperti yang tadi itu ada nama, jenis pengurusan, kewarganegaraan, NIK atau nomor paspor, NPWP, nomor BPJS Kesehatan, nomor BPJS Ketenagakerjaan, alamat, provinsi, kabupaten atau kota, jabatan, itu adalah menjabat sejak dan menjabat sampai. Dan status kepegawaian pengurus perusahaan. Untuk akta perusahaan,
data akta perusahaan akan dapat diisi adalah akta pendirian dan akta perubahan terakhir. Jika tidak ada akta perubahan, maka data pada kolom akta perubahan terakhir tidak perlu diisi. Setelah kita klik ubah pelaku usaha, isi informasi akta. Ini adalah kita isi nomor, isi notaris, tanggal, pilih simpan. Akta perubahan, ya, inilah dari perubahan, kita pilih tambah. Nah, setelah itu kita klik tambah pelaku usaha di informasi akta. Kita isikan nomor, isi notaris, isi tanggal, dan kita simpan. Ini adalah penjelasannya, itu nomor adalah nomor akta pendirian perusahaan, tanggal adalah tanggal dari surat akta pendirian perusahaan. Notaris adalah nama notaris yang mengurus penandatanganan atau yang bertanggung jawab terhadap surat akta pendirian perusahaan. Lalu kita klik simpan jika telah selesai mengisi data akan perusahaan. Untuk sumber daya manusia, menu ini digunakan untuk mengolah data pelaku usaha, itu tenaga ahli, tenaga terampil, dan tenaga administrasi. Terdapat 3 tab pada menu ini, yaitu tab tenaga ahli, tab tenaga tampil, dan tab tenaga administrasi. Yang pertama itu adalah tenaga ahli. Ya, tenaga ahli, kita tab tenaga ahli lalu kita tambahkan tenaga ahli. Untuk menambahkan tenaga ahli, kita klik tambah pada daftar tenaga ahli, kemudian tampil halaman tambah. Tenaga ahli, input data tenaga ahli, lalu kita simpan untuk menyimpan data. Ini adalah input data tenaga ahli. Nah, dan ini adalah penjelasan mengenai isian pada halaman tambah tenaga ahli, yaitu ada nama, jenis tenaga ahli, kewarganegaraan, nomor KTP, nomor paspor, NPWP, BPJS, nomor BPS, BPJS, negara, tempat lahir, kabupaten kota, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon atau HP, email, website, alamat, provinsi, kabupaten kota, status kepegawaian, dan lama pengalaman kerja tahun. Pendidikan akhir, profesi, keahlian. Untuk tenaga terampil, ya, menunya sama dengan yang tenaga ahli. Kita input tenaga ahli, input data tenaga terampil, lalu kita klik untuk menyimpan. Dan penjelasannya juga sama dengan tenaga ahli. Tenaga administrasi, begitu juga tenaga administrasi, cara menginputnya sama. Kita tab administrasi, lalu kita tambahkan tenaga administrasi. Dan kita input data tenaga administrasi. Setelah kita input data tenaga administrasi, kita klik penyimpanan. Dan untuk penjelasan, ini hampir sama ya dengan yang tadi, untuk tenaga ahli. Ini adalah pengalaman. Untuk menu ini digunakan untuk mengolah dan data pengalaman dari pelaku usaha. Pelaku usaha dapat menambahkan atau mencari ekspor data ekspor semua data, melihat detail pengalaman, mengubah, menghapus pengalaman. Ya, untuk menunya itu kita tambahkan pengalaman. Lalu kita input data detail. Dan ini saya input data detail pengalaman. Input data detail pengalaman, pilih untuk hapus klarifikasi, pilih klarifikasi dan isikan klarifikasi, klik untuk tambah klarifikasi bidang usaha atau opsional. Setelah itu kita klik berikutnya untuk menuju step atau langkah selanjutnya. Setelah itu kita input data lokasi pekerjaan, kita klik berikutnya untuk menuju step selanjutnya. Setelah itu kita input data instansi. Setelah kita klik data instansi, kita klik untuk menambahkan. Setelah itu klik untuk menyimpan. Yang setelah disimpan, checklist SDM yang ingin untuk cari SDM.
menambahkan SDM pada halaman pengalaman, kita checklist SDM yang ingin ditambahkan, kemudian klik simpan untuk menambahkan SDM. Dan ini adalah penjelasan dari mengenai halaman tambah pengalaman. Itu ada nama kontrak, nomor kontrak, durasi pelaksanaan kontrak. Ini dimulai dan durasi kontrak sampai diakhiri atau sampai selesai. Tanggal serah terima pekerjaan, nilai kontrak itu adalah nominal kontrak. Kategori pekerjaan, prestasi pekerjaan, uraian pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, alamat negara, provinsi, kabupaten kota, jenis instansi, dan nama instansi. Provinsi, kabupaten, alamat instansi, telepon instansi, keterangan. Ini adalah ekspor dan ekspor A. Ya. Yang pertama kita klik ekspor data. Setelah itu halaman ini akan menampilkan ekspor data pengalaman. Untuk peralatan, ini digunakan untuk mengolah data peralatan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dapat akan mencari ekspor dan data, ekspor semua data, melihat detail peralatan, dan mengubah, menghapus peralatan. Ini kita tambahkan peralatan. Setelah itu kita input data dari peralatan yang ingin ditambahkan. Ya. Klik untuk menyimpan. Dan ini adalah penjelasannya. Itu ada nama peralatan, jumlah, kapasitas, merek atau tipe, tahun pembuatan, kondisi baik atau tidaknya, lokasi sekarang, status kepemilikan, bukti kepemilikan, dan keterangan. Setelah mengisi semua data, akan tampil konfirmasi untuk menyimpan. Klik simpan jika data Anda sudah benar. Ya. Setelah itu kita ekspor dan ekspor A. Kita klik untuk ekspor data. Ini adalah halaman menampilkan ekspor data peralatan. Ya. Ini adalah pajak menggunakan untuk pengecekan KSWP. Ini ada preferensi, kita pilih preferensi, ubah preferensi. Kita pilih lokasi pekerjaan, kita pilih jenis pekerjaan, lalu kita simpan. Untuk integrasi sikap, yaitu kita pilih setuju. Lalu setelah itu kita pilih integrasi sikap, integrasi aplikasi sikap. Nah, setelah itu ini adalah contoh data izin usaha yang tidak bisa diubah di aplikasi SPSE karena data sudah terintegrasi dengan sikap. Ubah data bisa dilakukan dengan klik ubah data, nanti sistem akan masuk ke dalam halaman aplikasi sikap pelaku usaha. Bisa edit data di aplikasi sikap. Untuk sinkronisasi bisa dipilih sinkronisasi. Ya, kita pilih sinkronisasi, kita pilih untuk ubah data di aplikasi sikap. Setelah itu ini adalah contoh tender baru ya, kita lihat paket baru. Kita pilih paket yang ingin diikuti. Dan ini adalah contoh persetujuan ikuti tender. Jadwal tender yang sedang berlangsung, persyaratan kualifikasi tender. Nah, setelah itu persyaratannya kita pahami, kita siapkan bahannya. Nah, pilih untuk mengikuti tender. Jika ingin mengikuti, lalu kita pilih OK. Setelah itu status tender yang akan diikuti. Apakah statusnya kita lihat? Ini tendernya aktif. Nah, tahapan yang sedang berlangsung. Ini adalah download dokumen pemilih. Ya, kita download dokumen pemilih di sini. Jika sudah memiliki dokumen pemilih, akan tampil halaman dokumen pemilih tender. Pelaku usaha dapat diunduh dokumen pemilih KAK dan persyaratan lainnya. Download dokumen pemilih. Setelah itu kita kirim pertanyaan dokumen pengadaan. Ya, tambah tahapan pemberian penjelasan.
Pilih pertanyaan dan penjelasan. Kirim pertanyaan kepada PO Pokja. Ya. Setelah itu isikan nama dokumen, isikan BAB, pengadaan, isikan uraian pertanyaan. Lalu kita pilih file untuk melampirkan file pertanyaan. Jika diperlukan, lalu kita klik kirim. Nah, setelah pertanyaan pelaku usaha, lalu kita berikutnya adalah tampilan balasan dari Pokja pemilihan ya. Ini adalah jawaban Pokja pemilihan. Ini adalah contoh kirim dokumen penawaran, kirim data kualifikasi. Kita klik kirim data kualifikasi, lalu kita cek izin usahanya ya. Kita kirim. Klik selanjutnya, lalu kita data akta pendirian perusahaan, data perubahan perusahaan. Lalu klik menu selanjutnya. Masuk ke halaman manajerial, checklist manajerial. Jika sudah, klik selanjutnya. Lalu kita checklist manajerial, klik selanjutnya. Masuk ke halaman SDM dan checklist SDM jika sudah selanjutnya. Dan kita masuk ke halaman SDM, checklist SDM jika sudah, klik selanjutnya. Dan setelah itu kita masuk ke halaman pekerjaan yang sedang berjalan. Kita checklist pekerjaan yang jika sudah, klik selanjutnya. Masuk halaman peralatan, kita checklist peralatan. Jika sudah, kita klik selanjutnya. Dan masuk ke halaman pajak, checklist pada pajak. Jika sudah, klik selanjutnya. Nih, checklist valid KSWP, klik cek valid KSWP. Jika valid, ada checklist berikut, pilih menu selanjutnya. Ini kita isikan dokumen bank. Jika sudah diisikan, klik selanjutnya. Isi data dukungan bank. Setelah upload dokumen yang tidak termasuk pada isian sebelumnya, salah satu contoh adalah jika data pelaku usaha sudah terintegrasi pada aplikasi Sikap dan aplikasi Sikap tidak menyediakan izin usaha yang dibutuhkan, maka pelaku usaha dapat melakukan upload izin usaha tersebut pada persyaratan lainnya. Ini adalah pilihan dokumen persyaratan kualifikasi lainnya. Kita pilih file, kita klik open file. Lalu jika berhasil upload, maka selanjutnya kita klik kirim data kualifikasi. Nah, jika setelah itu tampil surat pernyataan, klik untuk setuju dan klik kirim data kualifikasi. Nah, jika berhasil kirim data kualifikasi, setelah mengirim data kualifikasi, maka akan muncul token dokumen penawaran yang bisa dibuka di aplikasi Apendo. Status data kualifikasi sudah terkirim. Token dokumen penawaran. Untuk Apendo atau kirim penawaran, selanjutnya unduh aplikasi pengamanan dokumen Apendo di approach ID dengan klik Apendo. Selanjutnya akan muncul ke halaman unduh di approach. Lalu kita klik unduh Apendo. Setelah file sudah diunduh, maka ekstrak file masih berupa RAL dengan cara klik kanan, kemudian ekstrak file, selanjutnya buka aplikasi dengan cara buka folder Apendo, kemudian kita klik 2 kali pada folder release, lalu kita klik pada Apendo. Nah, jika berhasil, buka aplikasi di token yang akan ada di dalam SPSE, di-grade ke Apendo. Ya. Get atau copy token dari SPSE ke aplikasi Apendo. Nah, setelah itu, setelah token dimasukkan ke Apendo, maka klik kirim token. Setelah kirim token akan tampil himbauan untuk mengubah lokasi folder data Apendo. Kita klik OK untuk mengubah lokasi folder. Nah, lalu kita pilih lokasi folder untuk menyimpan data Apendo, lalu kita klik Close.
Ya, klik cost. Apabila berhasil, maka akan muncul tampilan di bawah ini. Pelaku usaha dapat merubah masa berlaku penawaran pada surat pesanan perusahaan. Masa berlaku penawaran minimal di atas masa berlaku penawaran yang telah ditetapkan oleh Pokja pemilihan. Klik pada masa berlaku penawaran untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, input masa berlaku penawaran yang kemudian kita klik tanda checklist. Jika semua informasi dalam surat penawaran sudah benar, kita klik setuju. Nah, jika selanjutnya masukkan dokumen administrasi dan teknis yang diperlukan, pilih berkas aplikasi dan administrasi dan teknis. Nah, pastikan nama dokumen yang akan di-upload tidak terlalu panjang. Nama dokumen yang dapat di-upload maksimal itu adalah 70 karakter, tidak menggunakan karakter khusus. Lalu kita upload seluruh file administrasi teknis. Pilih jika ingin tambahkan file, lalu kita klik simpan. Ini adalah rincian penawaran harga satu baris. Ya, pelaku usaha mengupload dokumen persyaratan harga jika persyaratan terdapat PDN yang harus diisi. Salah satu tujuan pengadaan barang atau jasa adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Selanjutnya input harga satuan, besaran pajak dapat diubah menjadi 0 apabila harga penawaran sudah termasuk pajak. Seluruh tambah keterangan bahwa harga penawaran tersebut sudah termasuk pada pajak di kolom keterangan. Pada baris yang kosong tidak dapat diisi merupakan fitur kunci baris pelaku usaha. Juga PDN dalam bentuk persen. Isikan harga satuan, input pajak jika diperlukan, input keterangan jika tidak diperlukan. Ya. Isikan PDN pelaku usaha. Lalu kita pelaku usaha bisa download tempat, kemudian diupload penawaran harga, lalu kita simpan. Rincian penawaran harga lebih dari satu baris. Jika rincian penawaran harga lebih dari satu baris, maka peserta tender checklist baris yang terdapat PDN-nya. Ini adalah contoh rincian penawaran harga. Ya, ini ada paket-paketnya, paket 1, paket 1A, paket 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 2. Ini adalah harga, ini adalah checklist jika terdapat PDN ya. Lalu terakhir kita klik simpan. Nah, setelah pelaku usaha juga dapat menggunakan template yang diunduh dalam bentuk Microsoft Excel, isikan harga satuan, kemudian save file, selanjutnya upload berkas penawaran harga. Selanjutnya masukkan ke tab inskripsi dan pengiriman pelaku usaha, melakukan inskripsi, kemudian kirim dokumen penawaran. Jika inskripsi berhasil, selanjutnya kita klik kirim untuk mengirim dokumen penawaran. Kita pilih, kita informasikan proses inskripsi file berhasil. Lalu konfirmasi klik OK. Jika berhasil kirim dokumen penawaran, ada notifikasi terkirim. Ya, ini adalah contoh informasi dokumen penawaran telah dikirim. Cek status pengiriman file penawaran di aplikasi SPSE 4.5. Ya, ini adalah contoh status pengiriman file penawaran berhasil. Nah, jika pemberitahuan bahwa pelaku usaha telah mengirim penawaran akan dikirim melalui inbox pelaku usaha. Ya, inilah pemberitahuan pelaku usaha telah mengirim penawaran. LPSE notifikasi penawaran. Ini adalah contoh struk pengiriman penawaran. Untuk pemberitahuan undang versi untuk pelaku usaha, inilah kualifikasi tambahan. Jika pekerja mengirim pesan data olivasi peserta, tender tidak lengkap akan masuk di inbox pemberitahuan. Ini contohnya pemberitahuan dok kualifikasi. Detail inbox pelaku usaha, pemberitahuan dokumen kualifikasi tambahan. Inilah pemberitahuannya.
Selanjutnya, pelaku usaha dapat mengirim dokumen kualifikasi tambahan di halaman info tender. Lalu kita klik kirim data. Pilih file data kualifikasi, kita tambahkan. Lalu kita perhatikan ketentuan, lalu kita upload. Setelah kita upload, jika berhasil akan muncul status tanggal kirim kualifikasi tambahan pelaku. Bisa update data. Jika ada yang data salah, ini adalah contoh berhasil dikirim ya. Ini adalah contoh, dan selanjutnya itu pemberitahuan hasil prakualifikasi. Berikut tampilan inbox pelaku usaha hasil evaluasi prakualifikasi. Ini ada contoh inbox-nya. Ini adalah sistem pengadaan secara elektronik ya. Kepada yang terhormat, bla 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 bla. Untuk pemberitahuan kualifikasi, analisis kualifikasi, teknis dan harga. Ini pemberitahuan kualifikasi, analisis kualifikasi, teknis dan harganya. Ini adalah contoh pemberitahuan. Ini adalah contoh undangan kualifikasi. Untuk pemberitahuan pembuktian kualifikasi, ini adalah itu email undangan pembuktian kualifikasi dikirim kita. Ini contoh undangan pembuktian kualifikasi ya. Undangan dapat dicetak di laman informasi tender atau seleksi. Lalu sistem pengadaan secara elektronik, contoh undangan pembuktiannya kualifikasi. Notifikasi adendum atau dokumen kualifikasi atau dokumen pemilihan. Jika Pokja pemilih melakukan adendum dokumen kualifikasi, dokumen pemilihan setelah pelaku usaha dikirim kualifikasi, dikirim penawaran akan ada notifikasi pemberitahuan. Ini adalah notifikasi untuk pelaku usaha. Ini adalah contoh penggunaan reverse auction. Sesuai dengan peraturan Lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021, Diktum nomor 3.8, reverse auction adalah metode penawaran harga secara berulang atau reverse auction. Dapat dilakukan yang pertama itu untuk tender dengan metode evaluasi harga terendah. Kedua itu sebagai tindak lanjut tender harga yang terdapat dua penawaran yang termasuk dalam dua penawaran tersebut. Lulus evaluasi teknis untuk berkompetisi kembali dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari 1 kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya. Atau yang untuk ketiga sebagai metode penyampaian penawaran harga berulang dalam tender cepat yang tepat dalam dokumen pemilihan. Inilah undangan pelaksanaan reverse auction. Ini contoh undangan untuk reverse auction ya. Sistem pengadaan secara elektronik. Berikut adalah reverse auction dari sisi pelaku usaha. Pilih reverse auction, masukkan harga penawaran. Harga lebih rendah dari harga satuan. Terdapat kolom kunci baris. Klik penawaran. Kita cek untuk konfirmasi penawaran. Kita klik kirim untuk mengirimkan penawaran Anda. Jika berhasil, maka akan muncul harga penawaran yang pelaku usaha dikirimkan. Lalu kita kirim penawaran, hasil penawaran pelaku usaha. Jika harga penawaran terendah akan muncul di keterangan. Karena reverse auction ini bersifat real time, apabila peserta lain mengirim penawaran yang lebih rendah dari penawaran Anda, sebenarnya maka kolom keterangan akan otomatis berubah menjadi penawaran Anda bukan terendah. Ya, ini adalah harga penawaran bukan terendah. Contohnya, pelaku usaha dapat mengirimkan penawaran secara berulang hingga batas waktu yang telah ditentukan. Apabila penawaran yang dikirim di bawah 80% dari nilai HPS, maka akan tampil notifikasi di halaman konfirmasi penawaran. Ini adalah contoh notifikasi bahwa harga penawaran ada di bawah 80% nilai HPS.
contoh refresh option. Ini adalah contohnya penggunaan pemenang tender ya. Ini contoh penggunaan pemenang tender, tahap tender saat ini. Ini adalah hasil pengumuman dari evaluasi pilihan untuk melihat detail hasil evaluasi, hasil pemenang tender, pilihan hasil evaluasi ya. Tab evaluasi berisikan detail hasil evaluasi. Ini adalah contoh hasilnya evaluasi ya. Pilih tab pemenang untuk melihat detail informasi pemenang. Ya, ini adalah informasi pemenang tender. Nah, pelaku usaha akan mendapatkan elemen notifikasi pengumuman pemenang tender di inbox pelaku usaha ketika tender telah memasuki tahap pengumuman pemenang. Klik pengumuman pemenang tender. Ini adalah contoh pengumuman pemenang tender. Ya, contohnya adalah contoh masa sanggah tender. Pada masa sanggah hasil tender ini pelaku usaha yang tidak memenang dapat melakukan sanggah. Selanjutnya kita klik sanggah untuk mengirim sanggah. Selanjutnya kita pilih jenis pengadaan dan jenis uraian jika sudah klik kirim. Ya. Jika berhasil segera kirim sanggah maka sanggah dari pelaku usaha akan tampil di halaman sanggah. Ini adalah contoh balasan dari sanggah ya. Pemilihan diterima. Sanggah dibalas oleh Pokja. Balas sanggah dari Pokja, pemilihan ditolak. Inilah sanggahannya, contohnya. Ini adalah jenis pelaku usaha ditetapkan sebagai pemenang tender seleksi. Pelaku usaha tidak bisa mengirim sanggahan. Ya. Masa sanggah banding, tahapan masa sanggah banding hanya ada di jenis pengadaan jasa konstruksi. Sanggah banding dilakukan jika pelaku usaha tidak setuju atas jawaban sanggah yang disampaikan pada saat masa sanggah tender. Isikan uraian sanggah banding dan masukkan jaminan sebesar 1% dari nilai total HBS, maka berlaku 30 hari kalender. Jika sejak tanggal pengajuan sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi terinteraksi jaminan sanggah banding misalnya 10% dari nilai pagu anggaran. Selanjutnya, jika berhasil sanggah banding akan muncul di halaman sanggah. Inilah inbox pelaku usaha. Menu inbox digunakan untuk melihat email yang masuk ke dalam inbox pelaku usaha. Lalu contoh menu katalog, catatan atau log akses. Menu ini berisi informasi tentang akses ke dalam aplikasi dari user pelaku usaha. Ini adalah contoh menu ganti password ya, sesuai dengan inginkan untuk keperluan keamanan dan kemudahan mengingat. Jika terdapat notifikasi seperti ini, di bawah ini, maka sebaiknya user melakukan ganti password secara berkala. Penyebab notifikasi tersebut muncul salah satunya karena setelah login pada komputer lain atau browser lain, namun belum melakukan logout dari aplikasi SPSE. User langsung tutup browser atau mematikan komputer tanpa logout dahulu. Pelaku usaha masuk daftar hitam atau blacklist. Jika pelaku usaha masuk daftar hitam, akan ada notifikasi seperti gambar di bawah ini. Pelaku usaha tidak dapat memilih paket baru karena masuk ke dalam daftar hitam secara otomatis tidak dapat mengikuti paket tender. Dalam mengakhiri aplikasi, kita klik logout untuk mengakhiri aplikasi ya. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.